Ayin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas suaranya ini. Pada lapar dah, masuk siang belum makan siang apa gimana? Ngantuk apa? Karena hujan, kedinginan atau kepanasan? Nah, lapar. Insya Allah habis ini kita makan bareng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama yang kami hormati di sini para guru-guru kita, para tuan guru, para asatidz, wabil khusus Dewan Pimpinan Yayasan Al-Ittihadi, guru musawir, dan juga orang tua daripada saudara kami Ustadz Fikri, kemudian Ustadz Zainuddin, Ustadz Kasim, Ustadz Muhammad Nasir, begitu juga para tokoh masyarakat di desa SPC Kampasi, susah namanya Kampasi. Ingatnya arah-arah kimochi aja. Tokoh masyarakat ini selaku dari staf desa Bapak Ustadz Muhammad Ikhwan, kemudian Bapak Muhammad Karim selaku Kadus, dan Bapak Syamsuddin SPDI. Insya Allah kita doakan Amin. Guru kita, tokoh masyarakat Amin. kita, tokoh agama kita di kampung tercinta ini Amin. selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah kita yang hadir di sini pula pulang dari sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang melimpah, masya Allah. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduknya kita pada kesempatan siang hari ini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Enggak jauh-jauh kita membasahkan lisan kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sholata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nur. Sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad ini akan mengakibatkan, memperbuat diri kita, di dalam diri kita cahaya yang mana cahaya tersebut memberikan energi dan efek untuk menaikkan tingkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dulu Rasulullah termenung duduk bersama sahabatnya, duduk di depan sahabatnya, dia katakan, ikhwani, saudaraku. Maka sahabat meletup, saya Rasulullah, alastu ikhwanak, bukanlah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, engkau bukan saudaraku, melainkan engkau adalah sahabat, engkau adalah sahabatku. Kemudian sahabat bertanya, lalu siapa saudaramu ya Rasulullah yang selalu engkau ucapkan, yang selalu engkau rindukan? Maka Rasulullah menjawab, ikhwani, saudaraku yang selalu aku rindukan adalah mereka yang hidup setelah aku, yang mana mereka beriman kepadaku dan belum pernah berjumpa dengan aku, dan mereka mati dalam keadaan beriman kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka duduknya kita di sini ini adalah termasuk orang pilihan. Coba kita lihat di desa ini saja berapa umat Islam, umat Muslim, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak, berapa kakak, setiap dusun, setiap kampung. Tetapi kenapa hanya kita yang dipanggil, digerakkan kakinya menuju di sini? Ada yang punya janji di sini, ada yang sudah berangan-angan untuk ke sini, atau sudah ada yang bercita-cita pokok ini datang gara-gara ashab datang rekan Lombok, mau datang ke sini.
Enggak ada yang menjamin seperti itu, kecuali adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di sini pula berpanas-panas, berhujan-hujan. Ini karena apa? Panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita termasuk adalah golongan-golongan orang Amin. yang bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita duduk di sini, ini salah satu pengorbanan. Ini adalah suatu perjuangan untuk mengekspresikan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta Nabi terhadap umatnya nggak usah dibahas, sudah banyak. Jangankan sekadar hujan, jangankan sekadar panas, nyawa beliau dikorbankan untuk umatnya. Kita kalau baca sirah, kita baca sirah Nabawiyah dalam kitab beliau, bagaimana perjuangan beliau bersama sahabat untuk menegakkan Islam, sampai bisa masuk Islam ini ke timur, bisa sampai ke Dompu sini. Padahal beliau tidak pernah sampai sini, tetapi agama beliau sampai di sini karena apa? Perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan agama ini dibawa oleh mereka para penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang menjadi penerus Rasulullah hanyalah orang pilihan. Orang pilihan, nggak sembarangan. Yang milih langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita di sini adalah cikal bakal penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah hasilnya. Ma'had Al-Ittihad, yang artinya yayasan pemersatu, mempersatukan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan guru kita, semoga Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadikan kuburan beliau Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman-taman surga, dan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Dengan asbab beliau adalah salah satu penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru, murabbi itu bukan hanya yang bisa mengajar kita sebuah ilmu nahwu, fikih, enggak, tetapi mereka yang selalu mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dekat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu ini mahal, butuh perjuangan. Enggak semua orang itu lahir langsung alim, enggak, butuh perjuangan, pengorbanan. Sehingga tadi dikatakan oleh Pak Guru, di pondok ada yang sakit, ada yang gatel, korengan, itu sudah biasa. Yang juga bukan mantan santri, sampai sekarang pun santri. Saya belajar agama dari SMP sampai umur 27 tahun. Ya itu nggak berapa tahun, berpuluh tahun itu. Tok-tok lepon doang. Kebanyakan tinduk tapi ngecengerai. Ini. Masya Allah, macam-macam. Tetapi itulah perjuangan. Ketika seseorang akan mengetahui bukti cintanya terhadap dirinya, maka dia harus butuh namanya mengetahui seberapa besar perjuangan orang tersebut. Betul apa tidak? Dia cinta sama ini orang, dan orang itu apakah langsung percaya? Belum tentu. Pasti diuji dulu, benar apa enggak cintanya sama saya, serius apa enggak, atau sekedar di PHP. Apa PHP-nya? Pemberi harapan palsu, janji-janji palsu. Ya. Diuji. Kalau dia cinta sama saya, tolong lihat, belikan saya bakso sekarang jam 2 malam, mau nggak? Karena saya cinta kepadamu, walaupun jam 2, beli bakso sak rombongnya saya bawain. Biasanya gitu kalau orang sudah bucin, ya. Kau bucin? Apa itu? Saya nggak tahu soalnya. Bensin aja. Ya. Yo korbankan. Jangankan jam 2, jam 3. Bakso sak rombongnya, sak dokonya saya berikan. Karena ini membuktikan cintaku padamu. Samudra akan kulewati, gunung pun aku akan daki. Ini karena begitu cintanya, dia korbankan semua. Dan beginilah Rasulullah SAW ingin tahu bagaimana serius para pejuangnya yang akan menyebarkan agamanya kelak.
jangankan sekedar gatal-gatal, nanti setelah terjun di masyarakat, bagaimana tanggapannya nanti? Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bisa menerima dengan baik, ada yang melarang. Dan ini belum ada apa-apanya dengan perjuangan Rasulullah SAW. Dulu beliau di Taif diundang kayak kita gini, kasih makan, enak. Mulutan pengajian, dapat air, dapat buah-buahan, syukur-syukur ada takilannya, makan siang bareng. Kayak gitu zaman Nabi. Arak rukuk, kopi, tidak ada. Zaman Rasulullah kalau tak kena kotoran, kena fitnah, batu. Bagaimana? Seandainya kita hidup di zaman Rasulullah, apakah itu masih kuat? Apa kita siap untuk mendirikan yayasan zaman itu? Kalau tidak diambrukkan, dihancurkan sama orang-orang yang benci terhadap baginda Nabi Muhammad. Tetapi inilah perjuangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita ini yang menikmati saat ini. Alhamdulillah kita bangun yayasan, ada orang tolong. Ya, kayak kemarin Pak Guru saya duduk-duduk, ini ada semen, kata. Ada yang ngasih bata, ada yang ini, semua adalah amal jariah berkat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi ada, ya Rasulullah ini perjuangan ini saya kasih semen, tidak ada. Yang ada apa? Duri, cacian, makian, diusir dari kampungnya, diusir. Bahkan tidak sedikit dari mereka ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Tuan Guru kita, Tuan Guru Syarwani, dengan himmah beliau, semangat beliau, dan masyhad beliau terhadap kampung kita ini, beliau bercita-cita untuk di tanah ini keluar mereka orang-orang yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Siapa mereka? Ya anak-anak kita semua. Anak-anak kita semua. Siapa lagi regenerasi? Kita hidup berapa tahun? 60-70 itu dah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah tadi ini saya kesini pun sebenarnya mau pulang karena bibik saya semalam meninggal. Tapi karena inilah perjuangan, sesuatu yang harus kita korbankan. Anak keluarga kita tinggalkan. Dan ini yang sudah dijalankan oleh ulama kita dahulu. Mereka tinggalkan anak istrinya untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah perjuangan. Beliau bercita-cita mengeluarkan dari pondok pesantren dan yayasan ini adalah mereka-mereka yang meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Regenerasi kita. Sekarang ini, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang dirahmati oleh Allah, kita lihat bagaimana regenerasi kita saat ini. Kita sekarang diserang oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang modern yang bukan memperbaiki akhlak anak-anak kita, bahkan merubah mereka menjadi orang yang kurang ajar. Naudzubillah min dzalik. Betul apa tidak? Coba kita zaman dulu, kita ngaji sama guru kita ini, jangankan menatap matanya, melihat wajahnya aja nggak berani nunduk gitu. Mau lewat di depannya aja, tetapi kalau bisa tidak mau lewat sana, takut. Betul apa tidak? Tapi sekarang anak sekarang banyak kurang ajarnya, dimarah tambah dia yang lebih besar lagi soalnya. Ya betul apa tidak? Ini karena generasi TikTok. Ada tidak TikTok di Dompu ini? Ustaz Fikri ada TikTok sini? TikTok ada? Nyampe TikTok ya. Kalau di Lombok ini sudah viral TikTok nih. Kurang ajar. Joget-joget, mesak-mesak. Sampai nenek-nenek papu-papunya diajak joget-joget. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Inilah di tempat seperti ini, tempat pendidikan bukan sekedar ilmu tapi akhlak. Karena apa yang kita butuhkan di sini akhlak. Akhlak semakin zaman berlalu, akhlak itu bukan semakin baik, akan merosot. Maka inilah tameng, inilah perisai pertama bagi regenerasi kita, anak-anak kita untuk memperindah akhlak mereka. Karena Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah lebih banyak dengan akhlaknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau dengan pujian yang sangat luhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sudah cukup pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa manusia, nggak bisa muji Rasulullah seindah seluhur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan beliau berdakwah. Dari sekian dakwah beliau yang mereka para sahabat punya imannya kuat, masuk Islam itu bukan karena paksaan dari Rasulullah, bukan karena perang dari Rasulullah. Kebanyakan dari mereka adalah karena akhlak beliau. Betul apa tidak? Ini perjuangan Rasulullah SAW. Dikisahkan satu sahabat, saking stresnya ini sahabat, frustasi, dia bingung, sudah nggak ada manfaatnya lagi saya untuk hidup di dunia. Dia pingin berjumpa dengan Rasulullah, sudah dia pingin minta didoakan mati, didoakan supaya mati sama Rasulullah. Bergegas dia lari, dia berjumpa dengan satu sahabat. Wahai fulan, mau kemana? Aku pingin berjumpa dengan Rasulullah. Apa gerangan yang membuat engkau berjumpa dengan Rasulullah? Aku ini merasa diriku sudah tidak bermanfaat lagi di dunia. Aku minta Rasulullah doakan agar Allah cabut nyawaku. Sesampainya berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah mengatakan ahla wa sahlan wa marhaban bika ya ashabi. Selamat datang wahai sahabatku, dengan cerianya, dengan akhlak Rasulullah. Wah, selamat datang. Semoga Allah berikan kebahagiaan kepadamu. Semoga Allah kasih sayang kepadamu. Dipeluk sama Rasulullah di sahabat. Terkejut itu sahabat. Terus Rasulullah bertanya, apa gerangan yang membuat dirimu kesini wahai sahabat? Maka dikatakan, ya Rasulullah, aku kesini ingin minta doa ya Rasulullah. Oh, doa apa? Pasti aku akan doakan engkau. Ya Rasulullah, doakan aku ini panjang umur, sehat walafiat, agar bisa menatap selalu wajahmu. Bayangkan, tadinya niatnya ke sana minta doakan supaya mati. Setelah dia menatap wajah indahnya Rasulullah SAW, dikatakan, ya Rasulullah, doakan aku diberikan panjang umur, sehat walafiat, agar aku bisa selalu memandang indah wajahmu ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau lihat wajah Rasulullah? Siapa yang nggak mau memandang wajah Rasulullah? Siapa yang nggak mau berkumpul dengan Rasulullah SAW? Bagaimana agar bisa seperti itu? Jadilah kalian penerus perjuangan Rasulullah SAW. Jadi katakan tadi, beliau tuan guru sendiri sampai bisa berdirinya yayasan. Sedangkan kita berapa orang? Ibarat kita ini sekarang, mari al-ittihad, bersatu. Jangan ada bercerai-berai. Bagaimana kita ini saling membahu, bagaimana meningkatkan lagi. Ini pondok pesantren sudah dititipkan sebagai wadah, tinggal kita semangat apa tidak untuk meneruskan perjuangan. Ibarat kita ini lidi kalau satu saja ini membersihkan kotoran itu lama. Lidi, satu biji lidi, kalau kita bersihkan ini halaman lama satu biji. Bagaimana biar cepat? Lidi ini dikumpulkan satu demi satu, yang alimnya, yang dakwahnya, yang da'inya, yang Masya Allah semua guru-guru kita, yang santri juga aktif, yang ormasnya, organisasi dan sebagainya dikumpulkan jadi satu. Al-ittihadi, jadilah sebuah yang namanya sapu. Sapu ketika berkumpul ini buat nyapu kan gampang, bersih cepat. Seperti itulah perlunya persatuan umat. Kita ini sekarang lagi miris, ya. Ikhwan kita seberang, Masya Allah, semangatnya mendakwahkan daripada akidah mereka. Kita jangan sampai lengah, jangan sampai lepas. Kita yang bertanggung jawab ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, dititipkan oleh para leluhur kita, dititipkan oleh para guru kita, bagaimana untuk menjaga daripada amal Rasulullah SAW ini. Jadi saya sengaja bawa hadroh memang kepingin saya ke timur. Kalau ke barat itu sudah banyak. Mohon maaf Pak Guru, kalau di Kalimantan sudah full majelis seperti ini. Di Sumatera, saya pernah ke Sumatera yang dibilang ini naik motor iseng-iseng, ya. Itu sudah full majelis taklim Masya Allah. Tapi ke timur belum ada satu pun saya lihat. Ada jangan ya majelis dangdutan, majelis orkesan. Kalau majelis maulid seperti ini belum pernah saya lihat. Belum pernah. Nggak tahu kalau di sini mungkin ada, belum rebana mungkin. Sebenarnya ini bukan Pak Guru, ini bukan grup hadroh majelis taklim was sholawat.
Jadi ini hadrah memang bukan bid'ah, bukan sesuatu yang baru, enggak dari zaman dulu. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, disambut oleh kaum Ansar dengan tabal, dengan hadrah. Tala'al badru alaina. Ini syairnya kaum Ansar, bukan sesuatu dibilang bid'ah baru, enggak, dari kaum Ansar, sahabat Nabi SAW. Kalau ini bid'ah pasti Nabi bilang, ngapain bersyair seperti itu? Tapi enggak, Rasulullah malah senang, disambut oleh kaum Ansar karena keselamatan beliau. Mereka kaum Ansar bahagia, senang Nabi Muhammad datang ke Madinah dan tinggal dan wafat di kota Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah semoga ini menjadi ajang silaturahmi kita. Dan inilah alhamdulillah perjalanan kami majelis di Lombok. Saya dari 2010 dan baru naiknya ini dari 2019 ya. Ya ini dah dekat-dekat corona, sebelum corona ini kita jalan keliling di Lombok, dari gunung ke gunung, dari desa ke desa sampai kota. Alhamdulillah sudah banyak. Dalam jangka waktu yang tidak panjang, 4 sampai 5 tahun. Wah, insyaallah Dompu juga berpotensi. Ini salah satu wadah, Amin. wadah daripada dakwah kami. Amin. Ya. Ya, Dulu saya juga mondok di Pondok NU di Solo. Ya Habib Saleh Al-Jufri. Ya begini, kami dulu berlomba-lomba dengan kristenisasi. Mereka dengan berasnya, dengan minyaknya, dengan duitnya untuk memasukkan orang ke dalam Kristen, dan kami juga dengan hadroh kami supaya menguatkan iman mereka. Kita ajak dia, kita rangkul mereka dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ajarkan mereka tentang salat. Kita ajarkan mereka tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan salawatnya ada. Syuf, lihat, dengan salawat ini tadinya harusnya hujannya besar itu. Tapi apa? Sindang. Adem. Yang tadinya panas harusnya tadi saya lihat, kesian ya Allah. Matahari ini sudah setengah tadi. Subhanallah, Allah kirim awan adem, tenang. Ini salawat adem. Jadi orang kalau yang emosian, orang yang sering marah, itu suruh cepat-cepat salawat. Cepat-cepat salawat. Kita ketika di Arab, di Yaman atau di Arab Saudi atau di Mesir atau di Syria, di Syam, kalau ada orang berantem nih, orang berantem atau emosian, langsung sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi, itu hatinya langsung adem, langsung lah, Bu. Malah kalau nerusin itu aib. Jadi sudah, kalau orang sudah bersalawat Allahumma shalli alaihi, berhenti total, langsung diingat Rasulullah, adem hatinya. Dan inilah yang insya Allah berikan kepada hati kita. Semoga kita ini jadikan orang-orang yang betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Diberikan kita keberkahan dalam hidup, dan insya Allah, Amin. insya Allah bukan kata saya, ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Orang yang selalu bersalat kepada Nabi Muhammad, Allah turunkan rahmat, 10 rahmat. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi bihasyar. Satu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mencukupi seluruh yang ada di muka bumi. Satu rahmat Allah. Bagaimana satu makhluk Allah ini dapat 10 rahmat Allah, maka akan mencukupi semua. Jangankan dunianya, jangankan berasnya, jangankan kendaraannya, jangankan rumahnya, akhiratnya Allah cukupkan insya Allah. Karena yang memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah siapa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Yang rajin sholat kita ini nanti ditimbang sama Allah. Langit pertama ini ada ikhlasnya apa enggak? Oh, pingin dilihat sama orang, udah dibuang sholat ini. Oh, sholat sedekahnya ini pingin dibilang orang sugih kaya, enggak diterima sama Allah, dibuang. Oh, ini puasanya supaya dibilang sama ustadznya ini, oh orang soleh, anak soleh, langsung ditolak. Illa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha hajrun biduni taraddudi. Salawat kepada Nabi Muhammad, mau dia pamer, mau enggak, mau ikhlas, mau enggak, selalu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berselawat kepada Nabi, hajatnya selalu dikabulkan. Ini kalau diantara kita nih yang rezekinya seret, susah rezekinya, banyak-banyak salawat sama Nabi Muhammad. Amin. Banyak-banyak salawat sama Nabi Muhammad.
Umpama pingin tayak haji, salawat 1 hari 1000 kali. Berkat salawat tayak haji bisa ziarah Nabi Muhammad di Madinah. Itu insya Allah banyak orang asbab salawat naik haji, asbab salawat dia punya tanah, asbab salawat dia punya kendaraan, asbab salawat anaknya bisa sekolah sampai ke luar negeri, menuntut ilmu, menjadi tuan guru, menjadi kiai. Pak, insya Allah orang tua juga selalu doakan anak. Karena nih, wahai anak-anakku, adik-adikku semua, wali-wali kalian, kekasih Allah kalian ini ada pada diri orang tua kalian. Saya bisa belajar menuntut ilmu sampai ke Yaman, ini bukan karena harta. Kalau saya lihat harta, Ustaz Fikri tahu rumah saya gubuk kecil, nggak punya apa-apa. Tanah nggak punya, tanah ada cuma 2x1, itu pun belum bisa dipakai. Ya, ada tanah 2x1 meter tapi belum bisa dipakai sekarang. Ya, di kampung sana. Kendaraan nggak punya. Orang tua dagang panci sama piring. Tapi alhamdulillah berkat doa mereka, berkat keikhlasan mereka, Allah kirim saya bisa belajar sampai luar negeri. Ini minta doa sama orang tua kalian, karena mereka wali-wali Allah. Jangan sampai kalian ini membuat hati mereka sedih, membuat hati mereka kecewa. Kalian dititipkan di sini untuk apa? Untuk dibanggakan, untuk mengangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Walaupun orang tua kalian awal nggak bisa ngaji, nggak bisa baca kitab, sholat begitu, kalian dipondokkan di sini supaya apa? Membanggakan mereka, agar mereka mengajarkan mereka, mengingatkan mereka, dan bahkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Asy-syafa'ati kata Rasulullah SAW litsalas. Syafaat itu diberikan kepada 3 golongan, anbiya wal ulama wasyuhada. Syafaat kelak diberikan bonus kepada 3 orang, para nabi. Para nabi nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk berikan syafaatnya kepada umat-umatnya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa lagi? Para ulama, orang yang alim. Tapi alim yang gimana? Alim dan amil, wara, menjaga dirinya dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan fatwa yang benar, bukan fatwa-fatwaan. Karena ada 2 ulama, ada ulama asli sama ulama-ulamaan. Betul apa tidak? Sekarang banyak. Kalau ulama asli bawa kita ke surga yang asli. Kalau ulama-ulamaan bawa kita ke surga-surgaan. Ya, surga mainan. Ya, itu. Mereka ulama, orang yang menghafal Al-Quran, memahami ilmu, mengajarkan kita tentang Allah, mengajarkan tentang Nabi Muhammad, mengajarkan akhlak, maka mereka kelak akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Kalian berpotensi sebagai menjadi calon-calon ulama. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kalian ingin memberikan syafaat nanti kepada orang tua kalian, jadilah ulama, jadilah orang alim yang mengangkat derajat mereka. Insya Allah saya doakan adik-adik kita ini semua menjadi orang-orang yang menjadi alim. Amin. Bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat ilmunya, menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir adalah syuhada. Mereka orang-orang yang mati syahid berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah yang sedikit ini memberikan semangat lagi untuk kita, semangat lagi untuk berdakwah, semangat lagi untuk menuntut ilmu kita, menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad, menggali daripada warisan Nabi Muhammad SAW, agar kita digalakkan menjadi hamba-hambanya, menjadi umatnya yang meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'da tafarruqan ma'suma wa la tajal fina wa la minna wa la ma'ana syay'an wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya ajwal ajwalin wa ya arhamar masakin wa ihkamakum al husna fi khair wa tuf afiyah, khususan sahibul yayasan al-ittihadi Tuan Guru Haji Syarwan Hakam. أن الله يغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واسع مدخله واغسله بماء الثلج والبرد ونقيه من الدناس كما ينقى الثوب الأبيض من الدناس
اللهم اجمعهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعافنا جميع برحمته ورضوان واسكننا واياهم فصيح الجنان يا حنان يا منان يا من اذا صئنا طيب استعين وعان اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحات اعمالنا والاسلام والايمان توفنا وانت راضي عنا ولا تاخذنا على الكره واخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء اجلنا قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أميتنا عليها فأمتنا عليها غير الضالين ولا مضلين ولا مفتونين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واختمكم بالحسنى في خير وتف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر فاتحة الحمد لله الرحمن الرحيم.